matamu sawah-sawah menguning, seperti rambutku pagi-pagi semakin merundukkan diri. Dengan ketamu kupanggil terus kesabaran hatimu, cangkulku iman, dan sajadahku bungkuk yang kental. Langit yang memuji ibadahku meneteskan cahaya redup, dan surauku terbakar kesunyian yang dinyalakan rindu. Acep Zamzam Nur, nama lengkapnya ialah Muhammad Zamzam Nur Ilyas, adalah putra sulung dari Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, seorang ulama karismatik dari Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Acep menghabiskan masa kecil dan remajanya di lingkungan pesantren, melanjutkan pendidikan pada jurusan seni lukis Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, lalu Università Italiana, Perstranieri, Perugia, Italia. Ketika sekolah itu kesukaan saya dua gitu, bahkan lebih awal melukis ya. Jadi menggambar lebih awal, terus tapi dua-duanya jalan. Cuma memang saya sama sekali tidak bercita-cita ke ini ya, ke Fakultas Sastra. Waktu lulus kuliah saya daftar ke ASRI Jogja ya, sama ke ITB dan iseng-iseng ke Unpad. Ya kebetulan semua ke Unpad Sastra ya. Kebetulan ini diterima semua. Tapi saya ini saya milih ke ini ke ITB ya. Menulis puisi sudah ia lakukan sejak masih duduk di bangku SMP. Saya mulai senang baca itu sebenarnya sejak SD juga sudah mulai, cuma mencoba menulis itu sejak SMP. Jadi saya juga pertama dimuat di media massa juga sejak SMP. Kepiawaiannya dalam menulis, Kang Acep pernah bekerja di berbagai media massa cetak, antara lain Harian Pikiran Rakyat. Tulisan-tulisannya pernah dimuat di berbagai media massa cetak, antara lain Horizon, Kalam, Dewan Sastra, Republika, Kompas, dan Media Indonesia. Kebetulan di rumah itu kan bapak saya ini langganan banyak koran ya. Kompas, ada PR, ada Pelita. Sebelumnya saya sebenarnya lebih suka olahraga ya. Jadi terutama tenis meja, dan saya juara kecamatan waktu itu. Jadi ketika saya mulai serius menulis itu juga guru olahraga Pak Memen dari itu juga agak kecewa gitu, karena gara-gara puisi saya jadi nggak lanjutnya. Saya nggak tahu itunya dari mana ya, cuma mungkin juga lingkungan keluarga ya, karena banyak bacaan. Karena membaca dengan menulis itu kan semacam adik kakak, jadi ya kalau kita udah sering membaca itu pasti ada keinginan untuk menulis. Jadi mungkin awalnya dari situ ya. Pada akhir 70-an itu mungkin saya setelah SMA ya kelas 1 di Pikiran Rakyat itu ada dibuka pertemuan kecil yang diasuh oleh Saini KM. Itu kalau nggak salah tahun 77 ya. Nah, saya mulai tahu makna puisi, bahwa puisi itu tidak sekedar hanya permainan kata, tapi bahwa di situ juga ada filosofi, ada macam-macam, itu juga dari Pak Saini. Dan saya menganggap bahwa Saini KM ini sebagai mursyid yang bukan hanya mengajarkan puisi, tapi juga mengajarkan hidup gitu. Kata puisi sebagai jalan hidup gitu. Puisi telah menerbangkan Acep ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke dunia internasional. Ya Jerman, terus ke Perancis, ke Paris ya, ke Jepang juga, Thailand. Puisi itu gini, bahwa saya menganggap bahwa puisi itu bukan untuk semua orang, tapi puisi itu akan ketemu dengan orang yang pasnya, yang membutuhkannya. Jadi di puisi itu kan ada juga pengalaman yang mungkin bertemu antara pengalaman penyair dengan pengalaman pembaca. Nah kalau dangdut kan hampir semua bisa ya, hampir semua suka, hampir semua itu ya, mungkin puisi itu semacam jazz lah. Sebagian menganggap bahwa puisi-puisi saya itu kan berangkat dari alam ya, dari refleksi alam, dari mengambil alam sebagai metafor lalu berbicara soal spiritual atau juga soal yang lain-lainnya, tapi dengan bahasa alam gitu. Ya mungkin juga salah satunya karena ini ya, pertama saya juga nggak mau stagnan di ini ya. Jadi kalau dari awal-awal sebenarnya puisi-puisi saya itu puisi-puisi liris yang berirama, yang agak manis, tapi itu tidak diterbitkan yang pertama. Justru yang pertama itu Tamparlah Mukaku lebih ke puisi-puisi yang udah mulai ada pemikiran ya, ada semacam pertanyaan eksistensial, semacam pertanyaan terhadap agama gitu kan itu.
Jadi yang ketika terbit tahun 82 itu tanpa Ramu Kaku dulu gitu. Nah, yang buku berikutnya Aku Kini Doa, ya sekarang terbit ulang ya Aku Kini Doa. Ya, itu juga bagian dari pertanyaan-pertanyaan spiritual. Masih kental dengan itulah, dengan spiritual ininya, tema-temanya. Baru kesininya itu kan jadi agak surrealis ya, semacam di atas Umbria itu. Nah, ketika saya mengumpulkan lagi puisi-puisi tahun berapa ya, 2000-an itu yang menjadi penyair lagi. Nah, sajak-sajak liris yang lama itu saya gabungkan lagi. Ternyata setelah sekian lama ya, sajak-sajak itu saya menarik bagi saya. Waktu awalnya mungkin terlalu biasa ya, jadi saya nggak memilih itu gitu. Nah, di situ kan proses puisi itu ternyata nggak sebentar ya, jadi bisa tersimpan dulu sekian lama ya. Ya sampai itu ya, yang surrealis. Terus juga bahwa saya bukan berarti tidak tertarik dengan hal-hal sosial. Cuma memang saya pertama nunggu momentum, kedua nunggu ketemu dengan bahasa sosial itu untuk menuliskan puisi-puisi sosial. Dan itu saya kumpulkan, pertama mungkin Dongeng dari Negeri Sembako ya, yang itu sangat di perut. Lalu bagian dari kegembiraan, tapi sebenarnya yang sosial itu bagian kegembiraan. Ya, kalau sosial kan umumnya menunjuk ke orang ya, jadi mengkritik, kamu salah kan begitu ya, gitu benar. Nah, kalau yang di bagian di kegembiraan mungkin polanya tidak seperti itu. Jadi lebih ke apa ya, mungkin yang salahnya ini gitu. Puisiku jarang sekali menyapa penyapu taman, penjaga pintu kereta, kondektur bis kota atau penarik ojek. Bahkan puisiku tidak pernah menolong penganggur atau membantu pengemis menyekolahkan anak-anaknya. Puisiku seperti juga pemerintah sering lupa bertanya kenapa ada bayi dibuang ke tong sampah, kenapa ada tubuh manusia dipotong-potong seperti kelinci, kenapa banyak banjir dan gempa bumi, kenapa banyak preman jadi bupati, banyak pedagang jadi menteri, dan banyak kiai cengengesan di televisi. Puisiku seperti juga birokrasi, agak ruwet dan sulit dipahami. Dan seperti halnya para wakil rakyat, jangan-jangan puisiku hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau di mata saya sih sebagai anak laki-laki, Bapak mungkinnya Pak Acep Jam-Jam lebih menonjol sifat kesahabatannya gitu. Karena dari sejak kecil saya sering diajak-ajak main gitu ya. Salah satu yang paling romantis itu saya berteman dengan teman-teman Bapak gitu. Jadi kan waktu kecil sering ada acara di sini ya, komunitas azan di halaman rumah. Saya kadang sering ikut nonton, kadang tertidur, kadang apa gitu ya. Tapi dalam ingatan masa kecil itu apa ya, tergambar satu situasi atau suasana khas. Kadang saya nyebutnya suasana artistik yang ya, magis gitu ya. Karena malam-malam waktu kecil disajikan banyak karya, ada yang teater, ada teater Arifin Cenur, Kapai-Kapai, atau ada dari Cirebon apa gitu ya Pak. Terus Kang Pai atau siapalah sering di sini. Kuningan. Pengalaman-pengalaman itu tuh nggak tertangkap secara memorial, secara pengetahuan tidak jadi pengetahuan bagi saya, tapi jadi apa ya? Jadi bentuk pengalaman bawah sadar yang artistik gitu. Di satu waktu ketika saya berjumpa dengan situasi itu, saya ingat masa-masa itu. Misalnya ada malam-malam kegiatan di Cermin atau di mana, musikalisasi puisi, karya-karya yang tidak mainstream di pop culture, itu situasi ingatannya ke sana gitu. Oh, kayaknya pernah merasakan kondisi ini. Kayak gitu sih kalau saya rasanya. Mungkin ada satu kesan lain ya, karena saya kalau dalam teks membaca dekat close reading gitu ya, membaca bapak saya dalam jarak pandang yang dekat, pembacaan close reading, saya akhirnya juga melihat apa tumbuh kembang atau pergeseran teoretik dalam pikirannya atau pergeseran sikap yang bisa saya lacak gitu dari awal-awal 2000-an sampai sini gitu. Dan saya menyadari pergeseran-pergeseran itu dan menjadi hikmah pelajaran buat saya juga bahwa ya tentu tidak ada yang dinamis, tidak ada yang terus vokal, tidak ada yang terus
bergerak, tidak ada yang semua akan perubahan terjadilah gitu dan lain. Jadi menurut saya kegiatan-kegiatan atau acara bintang ini, Piala Acep Zamzam Nur ini jadi teks lain yang bisa saya baca untuk lebih mengenal Bapak gitu. Banyak hal yang didapat dari Kang Acep oleh saya, yang sekaligus sebagai guru lah buat saya, sebagai guru untuk hal seni, terutama seni rupa dan seni sastra. Terus banyak juga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan pada saya gitu. Hingga saya bisa bertahan untuk terus menggambar, terus melukis, terus menulis puisi. Jaga kesehatannya, karena saya tahu persis beliau seperti apa sejak awal kenal. Karena saya suka merefleksi beliau selama perjalanan jauh. Jaga kesehatan, jangan terlalu banyak begadang buat beliau. Itu aja. Saya mengenal Acep sejak akhir tahun 70-an dan kami bergentayangan pada awal 80-an di Bandung bersama Sony Farid Maulana almarhum. Kami sering berdiskusi, berkarya bersama. Dengan penghargaan ini tentunya layak diberikan pada Acep Zamzam Nur. Di samping sebagai penyair, ia juga sebagai pelukis. Dan yang tidak kalah pentingnya, terakhir-akhir ini ia menjadi penggemar Persib Bandung. Tentunya ini sangat mantap. Puisi di tangan Kang Acep bisa menggerakkan banyak orang. Sanggar Sastra Tasik salah satu buktinya. Banyak penyair yang lahir di sana. Dan semua tidak memungkiri lahir terinspirasi dari sosok Kang Acep. Di sisi lain ada jiwa pemberontakan dari sosok Kang Acep. Lahir di lingkungan pesantren sebagai putra mahkota, tokoh ulama ternama. Tetapi Kang Acep menanggalkan baju kebesaran itu. Kang Acep berjalan menjadi orang yang merdeka. Dan istimewanya, walaupun menanggalkan dirinya dari ketokohan dunia pesantren, keulamaannya tetap melekat dalam puisi-puisi, keulamaannya melekat dalam karya-karyanya. Dari Tasikmalaya, Kang Acep merambah kemana-mana. Jaringannya luas, tidak saja di tingkat nasional, tetapi juga sudah merambah ke mancanegara. Karya-karyanya banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Artinya, Kang Acep adalah sastrawan dunia yang berpengaruh. Berangkat dari sanalah komunitas Cermin memberikan apresiasi dengan mempersembahkan Malam Acep Zamzam Nur. Sebuah penghargaan atas karya, dedikasi dan loyalitasnya pada dunia sastra dan budaya. Kami sadar bahwa penghargaan ini tidak sebanding dengan apa yang telah ditorehkan, tapi paling tidak ini merupakan sebuah langkah kecil kami dalam upaya turut menghidupkan dunia sastra sebagaimana yang telah dilakukan Acep Zamzam Nur